Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya di channel Sufi alias Suka Film. Pada kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat menginspirasi kita semua yang berjudul A Street Cat Named Bob. Film ini diadaptasi dari buku biografi bestseller yang terbit di London, Inggris pada tahun 2012. Buku ini ditulis langsung oleh tokoh utamanya James Bowen, dibantu oleh seorang editor dan penulis yang menawarkan James menceritakan kisah dirinya dan kucing yang selalu dibawanya yang menjadi sorotan warga London. Dalam film ini, mata kita tidak hanya diwakilkan dari sudut pandang sang tokoh utama maupun kamera, namun juga diwakilkan melalui mata si kucing yang membuat film ini unik dan menendang jauh kesan membosankan yang biasanya menempel erat pada film-film bergenre drama. Sebelum saya melanjutkan cerita film ini, jangan lupa like, subscribe channel ini, karena subscribe itu termasuk sedekah online dan tidak mengeluarkan uang. Oke, masih tetap di channel Sufi alias Suka Film. James Bowen diperankan oleh Luke Treadway, sedang si kucing diperankan oleh Bob itu sendiri. Film ini mengisahkan tentang James Bowen yang kecewa atas perceraian kedua orang tuanya dan menjadikan jalanan sebagai tempat barunya. Walhasil, James menjadi seorang pecandu narkoba yang bertahan hidup dengan menjadi seorang pengamen jalanan. Film ini diawali James mengamen di jalanan London, tapi tak ada satupun yang memberinya uang. Hari berikutnya ia mengamen masih tetap sama, tidak ada yang memberi uang, ada yang memberi sisa makanan. Karena tidak ada uang untuk membeli makanan, ia makan dengan mungut dari sampah dan sisa makanan yang diberi orang. Saking laparnya, James pergi ke restoran untuk beli makan. Seorang pelayan restoran cepat saji meminta 3 pounds untuk makanan yang dipesan oleh James. Uang James tidak cukup dan dirinya memohon agar diberikan makanan meskipun dirinya harus bernyanyi tanpa dibayar. Sayangnya pelayan restoran tetap tidak ingin memberikan makanannya. Dia justru lebih memilih membuang makanan yang sudah dipesan James ke tempat cuci piring, tepat di depan mata James. Malam itu James kecewa dan merasa putus asa. Ia bertemu dengan kawannya bernama Bas yang sedang berada di mobil orang. Ia ditawari Bas narkoba. Paginya pemilik mobil mendatangi mobilnya dengan seorang polisi yang menilang mobilnya dan menemukan James overdosis, sedang Bas berhasil melarikan diri. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan diawasi oleh seorang psikiater bernama Val. James masih hidup dan tidur di jalanan. Val berusaha mencarikan tempat tinggal buat James. Malam harinya, saat James sudah menempati rumah barunya, ia merasa ada yang masuk ke dalam rumah. Ternyata ia adalah seekor kucing orange. James memintanya pergi, tapi kucing itu tidak mau. James memberi kesempatan pada kucing itu untuk menginap semalam. Esok harinya, James membawa kucing tersebut keliling rumah sekitar untuk mencari pemilik sang kucing. Tapi ternyata tidak ada yang memilikinya, berarti ini kucing jalanan. Kemudian James melepasnya agar bisa hidup bebas. Kehidupan sulit sebagai seorang seniman jalanan dan pecandu telah lama melekat erat dalam diri James, sampai-sampai ayahnya sendiri tidak ingin berhubungan dengannya karena malu dan menganggap James tidak berguna. Namun sejengkel-jengkelnya seorang ayah, ia tidak tega melihat anaknya menderita. Ia memberi uang pada James tanpa sepengetahuan istri mudanya. Pulang ke rumah, James melihat kucing orange sudah di depan rumahnya dalam keadaan terluka. Kemudian James bertemu Betty, tetangganya yang juga pecinta binatang. Betty menamakan kucing tersebut dengan nama Bob.
Kemudian Betty menawarkan Bob dibawa ke klinik hewan milik temannya. Ternyata di sana ia harus membayar obatnya. Ia harus merelakan uang untuk jatah makannya selama sepekan demi membeli obat Bob. Setelah sembuh, James melepas Bob ke jalanan agar ia hidup bebas. Namun Bob tidak ingin berpisah. Ia mengikuti James kemanapun pergi. James iba pada Bob. James tahu betapa tidak nyamannya tinggal di jalanan dan dirinya tidak ingin Bob mengalami hal yang sama dengan dirinya. Saat itu James berjanji akan menjaga Bob, kucing yang ternyata kemudian suka sekali dan mengikuti aktivitasnya dan duduk di pundaknya. Selama masa program lepas dari narkoba, James tetap menjalankan pekerjaannya sebagai pengamen jalanan bersama Bob. Penampilan James bersama Bob menarik perhatian banyak orang. Hal ini membuat James mendapatkan banyak uang, sehingga bisa buat beli makan untuk mereka berdua. Mengetahui James banyak uang, Buzz, temannya yang pecandu, mendekati James meminta uang. James mau memberi asal buat beli makanan. Namun malam harinya ia melihat Buzz terkapar tak sadarkan diri sebab overdosis narkoba. Pada malam tahun baru, James bersama Bob datang ke rumah ayahnya. Tapi ibu tirinya tidak suka, ditambah lagi Bob membuat keributan di rumah ayahnya. Pada suatu hari, James nyaris dipenjara 6 bulan karena sebuah kasus perkelahian. James tidak diperbolehkan bekerja sebagai seniman jalan lagi, atau dirinya akan dipenjara lebih lama lagi sekaligus kehilangan Bob. Selama berteman dengan Betty, ternyata James tidak menceritakan bahwa ia seorang pecandu. Betty mengetahuinya ketika James memesan metadon atas izin sang psikiater. Betty kecewa. James kemudian memutuskan menjual majalah Big Issue bersama Bob. Lagi-lagi James dan Bob menarik perhatian pengguna jalan. Kebanyakan di antara pejalan kaki yang membeli majalah sebenarnya ingin menyapa dan berfoto dengan Bob. Perjuangan James untuk menjadi lebih baik dan keluar dari jalanan belum selesai. James mendapatkan beberapa masalah dalam pekerjaannya hingga James nyaris kehilangan Bob setelah Bob ketakutan melihat seekor anjing dan kabur selama beberapa hari. Sekembalinya Bob ke rumah, James menjalankan fase terakhir program pemulihannya. James tidak keluar selama beberapa hari dari tempat tinggalnya dan tidak juga menerima metadon hingga dinyatakan bersih dari ketergantungannya pada obat-obatan. James dinyatakan bebas dari narkoba dan menerima tawaran dari sebuah penerbitan buku untuk menceritakan tentang dirinya dan kucing yang selalu bersamanya. Ia kemudian menemui Betty dan mengabarkan ia telah bebas dari narkoba. Lebih dari itu, James juga menemui ayahnya, tapi ternyata ayahnya selama ini memendam kerinduan untuk bertemu James dan ingin sekali menjalani hubungan lagi selayaknya ayah dan anak. Ternyata buku yang menceritakan kehidupan James dan Bob laris manis dan banyak penggemar. Tentu saja hal ini membuat bangga kawan-kawannya, terutama sang ayah. Untuk lebih selengkapnya, saksikan sendiri film A Street Cat Named Bob.